Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sinai Putri dari Manajemen Kelas Karyawan A semester 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mata kuliah Kewirausahaan Islami, yaitu tentang penataan desa wirausaha dan strategi pengembangannya, serta menceritakan potensi apa yang ada dan merupakan potensi unggulan di desa tempat tinggal dan potensi apa saja yang belum dikembangkan, yang diapu oleh Bapak Dadan Priyono. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tersebut. Yang pertama itu ada pendahuluan. Gagasan melahirkan desa wirausaha merupakan keinginan untuk mengangkat potensi dan keunggulan suatu wilayah yang mampu menjadi penggerak kegiatan perekonomian yang berdampak lebih luas. Karakteristik yang merupakan penarik dan pendorong sehingga tercipta desa wirausaha memiliki dimensi yang luas melampaui batas-batas potensi sektoral. Artinya, penciptaan nilai tambah dari potensi dasar mentah terjadi di desa wirausaha ini. Penetapan suatu desa wirausaha harus melalui asesmen terhadap potensi wilayah, kondisi masyarakat, sarana dan prasarana, keterkaitan aktivitas ekonomi dan wilayah-wilayah lainnya. Aspek pendukung seperti kelembagaan keuangan, posisi geografis yang diuntungkan, serta resultante keseluruhannya. Posisi yang diuntungkan maksudnya posisi yang strategis seperti jalur atau lintasan yang menghubungkan suatu wilayah potensial dengan wilayah potensial lainnya. Desa Gunung Malang yang berlokasi di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, diproyeksikan sebagai salah satu desa yang akan terjadi pencontohan desa wirausaha. Lokasinya yang berada di kawasan wisata Gunung Salak Indah dan akses jalan yang memadai dinilai berpotensi menjadi desa wirausaha. Tujuan pustaka pengertian kewirausahaan dan wirausaha entrepreneur. Kewirausahaan secara umum diartikan sebagai proses mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda, inovatif, yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Pengertian desa wirausaha. Geliat perekonomian pedesaan seringkali dinilai lambat dibanding pembangunan perekonomian perkotaan. Potensi sumber desa selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Jikapun ada yang memanfaatkan, cenderung eksploitatif dan tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya desa. Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya desa yaitu mampu mendorong gerak ekonomi desa dalam mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa. Kemudian metode penelitiannya yaitu ada dua macam. Yang pertama yaitu metode desk research dilakukan untuk melakukan studi literatur yang mengumpulkan data sekunder. Studi literatur dilakukan untuk menelaah konsep-konsep desa wirausaha. Kerangka pemikiran penelitian ini diawali dengan penentuan desa wirausaha yang memperhatikan potensi wilayah seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur penunjang, dan jenis usaha yang sudah berkembang. Secara ringkas, kerangka pemikiran penelitian ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu faktor potensi. Faktor potensi berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan posisi geografis. Sedangkan yang kedua itu ada faktor harapan. Ada permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM dan harapan dari stakeholder. Kemudian yang ketiga faktor kebijakan, yaitu ada dari RT RW dan kebijakan dan program dari pemerintah pusat dan daerah. Dan pembahasan pengembangan metode penelitian desa wirausaha. Untuk faktor potensi wilayah dilakukan dengan asesmen. Asesmen ini dilakukan dengan menilai potensi sebuah wilayah berdasarkan beberapa parameter dan indikator yang relevan. Pengujian penetapan desa Gunung Malang sebagai desa wirausaha. Desa Gunung Malang memenuhi persyaratan dan kriteria untuk pengembangan desa wirausaha dengan nilai skor yang diperoleh sebesar 5,3 dari total maksimum skor 5,7. Di antara beberapa usaha yang dikembangkan, ada 2 jenis usaha yang cukup dominan, yaitu produk pengolahan bambu seperti tusuk sate, boboko, tampah, bongsang, dan lain-lain, serta produk konveksi. Para pengrajin menghadapi beberapa kendala dalam pengembangan usaha. Di antaranya adalah harga jual yang masih rendah, teknik produksi yang masih tradisional,
desain produk yang belum berkembang, kualitas SDM yang relatif rendah, dan kendala pengembangan pasar. Dengan adanya program desa wirausaha tersebut dapat mengembangkan usaha kerajinan bambu serta mampu mendorong motivasi generasi muda dalam meneruskan dan mengembangkan usaha yang telah dirintis orang tuanya. Kemudian strategi pengembangan desa wirausaha di Desa Gunung Malang ada 7 macam. Yang pertama itu peningkatan kualitas SDM pengrajin, kedua peningkatan kualitas alat produksi, ketiga pengembangan kelembagaan usaha, kemudian peningkatan kapasitas aparatur desa, lalu pengembangan promosi desa wirausaha sebagai desa wisata, dan keenam peningkatan kualitas infrastruktur, dan yang terakhir yaitu penyiapan masyarakat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penetapan sebuah desa sebagai desa wirausaha dilakukan melalui asesmen potensi wilayah, penyesuaian dengan harapan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, saya akan menceritakan potensi apa yang ada dan merupakan potensi unggulan di desa tempat tinggal dan potensi apa saja yang belum dikembangkan. Potensinya itu ada 2 macam. Yang pertama itu ada potensi fisik dan non fisik. Potensi fisik dan non fisik ini penjelasannya digabung. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki desa ini seperti lahan kosong, sungai, sawah, perkebunan, hutan, pegunungan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian sumber daya manusia. Potensi yang dimiliki desa ini adalah tenaga, kadar kesehatan, kadar pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari level tingkat pendidikan di atas rata-rata adalah SMP atau SMA. Kemudian sumber daya sosial. Potensi sumber daya sosial yang dimiliki desa ini adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPM, Gabokan, kelompok pengajian, arisan, kelompok simpan pinjam, posyandu, Karang Taruna, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu ada sumber daya ekonomi, yaitu potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki desa ini adalah adanya lahan-lahan pertanian, perkebunan, maupun peralatan kerja seperti peternakan dan perikanan. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau pengucapan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.